Shalom adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah persekutuan Teruna PT GPIB Shalom Depok. Sebelum kita beribadah, kakak mau ingatkan adik-adik untuk siapkan hati, pikiran kita untuk beribadah dengan Tuhan Yesus. Nah, jangan lupa Alkitabnya disiapkan ya adik-adik, supaya ibadahnya berjalan dengan lancar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat menikmati berkat Tuhan di minggu pertama bulan kedua di tahun 2021. Kita bertemu lagi nih Kak di ibadah persekutuan Teruna GPIB Shalom Depok. Tentunya hari ini banyak banget berkat Tuhan yang akan kita dapatkan ya adik-adik. Betul banget Kak Britney. Hari ini kita juga dilayani oleh Kak Diska sebagai pelayan firman dan ada Kak Babam dan Kak Marcel sebagai pemusik. Dan tentunya pastinya nih ada Kak Britney dan Kak Yosi sebagai liturgos. Mari adik-adik kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah. Namun sebelum itu kita akan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 68, Tahukah Kamu Jumlah Bintang. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga yang kudus, terima kasih Kau telah membangunkan kami di pagi hari dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mengikuti ibadah pada hari ini, kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Kau berkati juga Kak Diska sebagai pelayan firman, kiranya Engkau memberkatinya, Kau beri kesehatan, kekuatan, marifat yang hanya daripadamu saja. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan Mazmur pujian dari Mazmur 108 ayat yang kedua hingga yang keenam yang kita akan bacakan secara berbalasan. Mazmur 108 ayat 2-6. Hatiku siap ya Allah, aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai kawan awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Nah adik-adik dipersilakan duduk kembali. Yuk kita sama-sama persiapkan hati dan pikiran kita untuk belajar firman Tuhan. Sebelum belajar firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 454, Indahnya Saat yang Teduh.
Hari Minggu adik-adik yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu bersyukur di dalam keadaan apapun. Hari ini kita kembali belajar tentang firman Tuhan nih. Tapi sebelumnya siapin dulu Alkitabnya dan buka di Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Kalau sudah terbuka Alkitabnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan, Allah pemilik kehidupan kami, yang masih memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah bersama. Dan saat ini kami sudah mencapai untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati dengan curahan Roh Kudus-Mu, sehingga kami anak-anak Tuhan dapat mengerti dan memahami, bahkan dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memakai hamba dengan penuh luar biasa untuk bisa menyampaikan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tolong ampuni segala kesalahan dosa kami. Di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang kita baca ya, Lukas 9 ayat 28 sampai 36 yang menyatakan. Pembacaan Alkitab pada hari ini dari Lukas 9 ayat yang ke-28 hingga ke-36. Demikian firman Tuhan. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian firman Tuhan. Oke, kita mulai hari ini dengan ada suatu acara nih, reality show berjudul Bos Sejati. Di acara ini, seorang bos diundang untuk menyamar menjadi anak buah dan mencoba merasakan dan melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh anak buahnya di dalam keseharian anak buah tersebut. Kalau diperhatikan dari judulnya nggak ada yang spesial sih dari acara ini. Tapi kalau dilihat lebih dalam lagi, acara ini tuh Kristen banget loh. Kenapa tuh Kak bisa Kristen banget? Nih ya, coba dibayangin, seorang manusia yang kedudukannya lebih tinggi diminta untuk menjadi seseorang yang kedudukannya jauh lebih rendah dari dia, dari mereka, bahkan melakukan apa yang biasa dilakukan oleh, istilah kasarnya, pembantunya sehari-hari. Coba teladan dari siapa tuh kayak gitu? Ada yang tahu? Yes, udah ada seseorang yang melakukan itu semua terlebih dahulu, jauh sebelum ada ide-ide atau acara reality show kayak gitu. Yaitu siapa? Tuhan Yesus. Bahkan kedudukannya jauh banget lebih tinggi dari semua manusia di bumi ini. Tuhan Yesus adalah anak Tuhan dan Tuhan sendiri yang datang ke dunia untuk apa dan untuk siapa? Untuk melayani semua manusia di bumi. Bahkan datang tanpa dibayar apapun
uang, barang, dia nggak ada tuh terima apapun. Gak kayak di reality show Bos Sejati yang aku ceritain tadi, yang pastinya setiap pemain di acara tersebut dibayar untuk melakukan hal-hal yang diminta. Kalau Tuhan Yesus, apakah dibayar? Tentu tidak. Dia datang dengan kemauan sendiri, tanpa disuruh, dan dengan rendah hati dan rela berkorban untuk setiap manusia di bumi. Lebih lanjut lagi, di dalam bacaan Alkitab kita nih hari ini, ada yang lebih menarik lagi, yaitu kelelahan. Lah, apa yang menarik Kak dari kelelahan? Nah, ayo nih kita lihat lebih dalam lagi. Ketika para murid yang dikatakan sempat tertidur, pasti karena kelelahan dong. Udah jalan jauh-jauh sama Tuhan Yesus, diajak naik ke gunung sama Tuhan Yesus. Bisa bayangin dong, waktu itu udah jalan kaki, dipaksa naik gunung lagi sama Tuhan Yesus. Kemudian saat mereka tertidur, mereka terbangun dan melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan disertai dengan kehadiran Musa dan Elia waktu itu. Tapi Petrus nih yang menyatakan dirinya begitu berbahagia berada di atas gunung itu. Bisa lagi dicek di ayat ke-33. Sedangkan kalau misalkan di bawah gunung yang dimaksud Petrus ini, yaitu kehidupan sumpek yang dia alami ataupun kita alami dalam kehidupan nyata kita. Yesus yang kalau misalkan dia di bawah gunung, dia pasti berhadapan dengan ahli Taurat, orang-orang yang minta kesembuhan dari Tuhan Yesus, dan pemuka agama Yahudi yang pada akhirnya mendakwa Tuhan Yesus hingga mati di kayu salib. Sedangkan di atas gunung diibaratkan sebagai kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Makanya ada kata-kata dari suara Tuhan Allah yang mengatakan, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia, di ayat 35. Pengalaman berada di atas gunung ketika kita semua telah melihat kemuliaan Yesus yang sebenarnya dan mengenal siapa dirinya yang sesungguhnya, sama seperti yang dinyatakan oleh Petrus. Seringkali nih membuat kita ingin lebih lama tinggal lagi di atas gunung, lebih ingin lama menikmati semua berkat Tuhan, dan mengecap kebaikan dan kebahagiaan dalam memandang kemuliaan Yesus sendiri. Dari hal tersebut, apa sih Kak yang bisa kita pelajari? Ada tentunya banyak. Salah satunya, kita bisa belajar loh bahwa dalam keadaan apapun, bahkan lelah sekalipun, kita masih bisa merasakan kemuliaan Tuhan atau kehadiran Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Namun, terkadang dari kitanya sendiri nih yang suka nggak sadar akan hadirnya Tuhan Yesus di kehidupan kita. Sama seperti Petrus, Yohanes, dan Yakobus yang diajak naik ke gunung. Awalnya kan diajak untuk berdoa nih sama Tuhan Yesus, tapi malah ketiduran. Kalau dipikir-pikir, Tuhan Yesus kan gak mungkin ya begitu aja ngajak ketiga muridnya ini untuk berdoa di atas gunung tanpa tujuan. Pastinya ada tujuan dan maksud tertentu dong dari Tuhan Yesus mengajak ketiga muridnya itu. Untuk apa? Ya agar ketiga orang ini bisa melihat peristiwa dimuliakannya Tuhan Yesus di atas gunung tersebut. Bisa dibayangin gak adik-adik? Kalau nih ya, ketiga orang itu gak ikut atau gak diajak sama Tuhan Yesus naik ke gunung untuk berdoa, atau ketiga orang itu gak ada yang bangun saat peristiwa kemuliaan Tuhan Yesus, pasti mereka melewatkan itu semua dong. Dan akhirnya gak ada nih ayat Alkitab yang kita baca ini yang menyatakan Yesus dimuliakan oleh Tuhan Allah. Nah, lalu kalau misalkan kita pahami lagi nih di ayat Alkitab selanjutnya, yang kita bisa pelajari adalah sikap dari Tuhan Yesus sendiri. Adik-adik udah tahu dong pastinya kalau misalkan tadi bacanya lebih teliti ya. Tuhan Yesus saat dia dimuliakan oleh Allah, bahkan Allah sendiri loh yang bersuara dan mengatakan, Yesus adalah anakku yang kupilih dan kalian semua tuh harus dengerin dia. Ya istilah kasarnya begitulah Tuhan Allah ngomong kan.
Dari ucapan Allah tersebut, bisa aja loh Tuhan Yesus dengan sombongnya meninggikan dirinya, karena dikatakan sendiri oleh Allah bahwa Yesus adalah anaknya Dia. Tapi apa? Tuhan Yesus tetap rendah hati, karena itulah sifat yang harus dimiliki seorang anak Tuhan. Rendah hati dan gak pernah sombong. Coba nih, kalau kita yang dikatakan anaknya Tuhan secara langsung di depan banyak orang, jangan kan di depan banyak orang deh, di depan keluarga atau di depan teman-teman, kita nih dibangga-banggain nih sama Tuhan. Ini anak gue loh, atau orang tua kalian, ini anak gue loh, dia pinter, apalah segala macem. Dipuji-puji kebaikan kita, dikasih tahu ke semua orang. Pasti rasanya bangga dong dan seneng banget. Kalau dari sisi manusianya sih, aku sendiri pun akan ngerasa bangga banget loh kalau dipuji sama orang. Apalagi ini sama Tuhan Allah sendiri. Pasti kita bisa jadi sombong kan? Ya jujur aja deh adik-adik, bisa sombong pasti kan kita semua. Tapi belajar dari Tuhan Yesus bahwa gak ada hal yang bisa disombongkan selama kita hidup di dunia ini. Istilah kasarnya, kita tuh numpang loh di dunia ini. Gak ada satupun barang yang kita pakai, yang kita punya di rumah, atau barang-barang yang kita beli sebenarnya pakai uang sendiri, itu hasil dari kita, atau itu benar-benar dari kita sendiri. Gak ada yang punya kita sendiri, itu semua dari Tuhan. Jadi harus tetap rendah hati. Nah, sampai sejauh ini apa aja yang tadi kita bisa pelajarin? 2 hal penting yang bisa kita pelajarin, yaitu sifat Tuhan Yesus yang rendah hati dan rela berkorban. Kalau misalkan kita memiliki 2 sifat ini, sudah pasti kita layak disebut sebagai anak Tuhan. Toh Tuhannya sendiri juga sudah memberikan contoh loh kepada kita sebagai anak-anaknya, bahwa rela berkorban dan rendah hati harus dimiliki seorang anak Tuhan. Sama seperti yang tadi aku ceritain, reality show Bos Sejati, di mana Tuhan Yesus sudah memberikan teladan untuk turun ke dalam dunia dengan rela berkorban. Mulai sekarang, saatnya aku, kakak-kakak layan PT, dan adik-adik layan untuk mulai rela berkorban dan rendah hati untuk menjadi berkat bagi sesama. Itu aja firman kali ini. Yuk kita tutup di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang kudus, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah boleh kami baca dan kami renungkan bersama. Biarlah Tuhan yang memampukan kami pada akhirnya selalu bisa menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati, rela berkorban untuk sesama kami, tentu dalam suatu yang baik, suatu hal yang baik, bukan sesuatu hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Dan mampukan kami pada akhirnya juga bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Saat ini Tuhan, kami mau mendoakan bangsa dan negara kami. Tuhan yang tahu apa yang sedang terjadi di dalam bangsa dan negara kami, bahkan di seluruh negara di dunia ini, mengenai virus COVID-19. Tuhan juga yang tahu. Kami percaya Tuhan yang mengizinkan ini semua terjadi, pasti juga Tuhan yang akan memberikan solusi yang terbaik. Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik, jalan keluar yang terbaik, dan pada akhirnya juga Tuhan akan memberikan waktu yang terbaik untuk pulih dari semua virus ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati mereka, berikan mereka kesetiaan, takut akan Tuhan, untuk penuh dengan tanggung jawab melaksanakan tugas mereka, dan berikan selalu mereka kesehatan ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk gereja kami. Terima kasih untuk gereja kami yang sudah boleh ada untuk kami semua beribadah. Bersyukur ya Tuhan untuk jemaat yang ada, pelayan-pelayan Tuhan, pendeta, majelis jemaat, seluruhnya yang sudah boleh ada, sudah boleh dihadirkan oleh Tuhan. Kami bersyukur untuk itu semua.
Dan biarlah ya Tuhan, kami selalu bisa saling bekerja sama untuk melayani sesama kami di dalam wadah gereja ini, dan pada akhirnya selalu nama Tuhan yang dimuliakan. Berdoa juga ya Tuhan untuk orang tua kami. Kami bersyukur untuk orang tua yang masih ada untuk kami, untuk orang tua yang sudah membesarkan kami dari kami lahir sampai saat ini, orang tua yang sudah boleh bekerja keras untuk kelangsungan hidup kami, untuk pendidikan kami. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka dengan kesehatan, segala sesuatu yang mereka butuhkan. Kami percaya Tuhan yang cukupkan. Jauhkan mereka dari sakit penyakit, godaan pencobaan, dan biarlah juga Tuhan yang memampukan mereka untuk bisa menjadi orang tua yang terbaik untuk kami, dan selalu menjadi orang tua yang penuh dengan tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk Pelkat PT, khususnya di GPIB Shalom Depok ini. Tuhan tahu apa yang kami rindukan, Tuhan tahu apa yang kami butuhkan sebagai Pelkat PT. Tuhan yang berkati kakak-kakak layan, biarlah kakak-kakak layan dapat selalu ya Tuhan menjadi pelayan yang takut akan Tuhan, dan selalu membimbing adik-adik layan juga untuk selalu bisa berjalan bersama Tuhan. Dan adik-adik layan juga Tuhan berkati dengan kesehatan, sekolah mereka juga Tuhan berkati di dalam keadaan seperti ini. Walaupun sekolah masih online ya Tuhan, Tuhan yang memampukan agar adik-adik layan juga bisa fokus, tidak malas, dan mau bekerja keras ya Tuhan, mau terus belajar, sehingga pada akhirnya juga mereka bisa lulus, bisa naik kelas, dan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang sakit dimanapun yang mereka tempatkan atau mereka alami keadaan sulit ataupun sedang berada di dalam masalah. Tuhan tahu ya Tuhan keadaan mereka sendiri. Biarlah Tuhan yang mau menyembuhkan mereka, memulihkan mereka, agar apapun yang mereka konsumsi sebagai penyembuhan mereka bisa membantu kesembuhan mereka, dan orang-orang di sekitar mereka ataupun kami sebagai anak-anak Tuhan bisa selalu menghibur mereka dan bisa menjadi saluran berkat juga bagi mereka ya Tuhan. Berdoa secara khusus untuk tenaga kesehatan yang sedang berjuang ya Tuhan untuk merawat pasien-pasien COVID-19. Tuhan yang selalu memberikan mereka semangat, hati yang penuh dengan sukacita untuk melayani Tuhan, sehingga juga mereka boleh jauh dari virus COVID-19 dan boleh tetap semangat menjaga kesehatan mereka. Dan untuk orang-orang yang sudah terinfeksi juga Tuhan berkati agar mereka juga dapat sembuh. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan, warga negara Indonesia juga boleh saling menjaga diri, saling menjaga kebersihan dan kesehatan kami, dan pada akhirnya juga Tuhan yang mau turut campur tangan di dalam keadaan kami masing-masing. Inilah kami ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang sudah boleh mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat melanjutkan ibadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.
Adik-adik, kita dengar dan simak warta PT hari ini. Nah, ketemu lagi kan sama kakak. Sekarang kakak akan bacakan warta PT minggu ini. Yang pertama, kakak mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang melayani di ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, kakak mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik layan dan kakak-kakak layan yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus menyertai selalu. Yang ketiga, adik-adik bisa memberikan kritik dan saran melalui link di bawah ini. Yang keempat, adik-adik juga bisa memberikan persembahan melalui QR Code, bisa lewat OVO, GoPay, dan lain-lain. Nah, yang kelima, jangan lupa untuk terus ikuti SPT tiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 pagi di channel YouTube GPIB Shalom Depok. Dan yang terakhir, Pelkat PT akan mengadakan ibadah HUT PT yang akan dilaksanakan tanggal 13 Februari melalui Zoom. Jangan lupa ya untuk ikut. Demikian warta ini disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kak Britney dan adik-adik, ibadah kita hampir selesai nih. Tapi ingat untuk selalu menolong sesama dan rela berkorban bagi yang membutuhkan. Yes, betul banget Kak Yosi. Mari adik-adik kita berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 425 berkumandang suara dari seberang. Ibadah kita sudah mau selesai nih adik-adik. Tapi sebelumnya, mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang sudah boleh terlaksana dengan baik, dimanapun kami berada dan media apapun yang kami pergunakan di dalam ibadah kami bersyukur untuk itu semua ya Tuhan. Dan biarlah berkat Tuhan yang selalu senantiasa boleh kami rasakan, sehingga kami juga boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan dengan Roh Kudus selalu menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa di minggu depan ya adik-adik, karena di minggu depan dan minggu-minggu seterusnya pasti akan lebih banyak lagi firman Tuhan yang bisa kita pelajari. Dadah, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Adik-adik dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Tetap jaga kesehatan dan jaga kebersihan lingkungan adik-adik ya. Dan selalu berdoa agar kita bisa kembali beribadah di gereja. Ingat juga pesan Ibu 3M. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Hindari juga kerumunan. Kami segenap kakak layan bertugas pamit. Sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.